Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Rastila Hanum. saya Triwahyuni Utomo. Saya Mutiara Putih Raja. Di sini kami akan mempresentasikan Materi tentang bab 7, 8, 9, dan 10. PSAK nomor 46 mengatur bagaimana akuntansi mencatat beban pajak penghasilan atau PPh yang terutang pada periode berjalan dan periode mendatang, sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban dan aktiva enggam pajak tangguhan di masa yang akan datang. Akibat adanya perbedaan sementara pada penyesuaian fiskal dan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada jenis pos laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak tangguhan. Di sini ada 4. Yang pertama itu beban pajak penghasilan, yang kedua pajak kini, yang ketiga utang pajak tangguhkan, yang keempat aset pajak tangguhkan. Di slide ini saya akan menjelaskan pajak kini, kewajiban pajak kini, dan aset pajak kini. Pajak kini adalah jumlah beban pajak penghasilan berdasarkan hasil perhitungan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu laba komersial yang telah dilakukan penyesuaian fiskal dan memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya. Kewajiban pajak kini adalah besarnya penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan, sedangkan aset pajak kini adalah pajak penghasilan yang lebih dibayar pada tahun berjalan. Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali dengan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final. Sedangkan pajak kini yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah laba akuntansi setelah direkonsiliasi fiskal dan diperhitungkan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, baik PPh non-final maupun PPh final dibebankan. Di sini saya akan menjelaskan pajak tangguhan, penyebab pajak tangguhan, dan jurnal umum pajak tangguhan. Konsekuensi pajak pada periode mendatang yang akan diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak dicatat sebagai liabilitas tangguhan. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian fiskal yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pengukuran liabilitas dan aset pajak tangguhan dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan. Kewajiban pajak tangguhan, beda waktu yang terjadi akibat adanya koreksi fiskal negatif, yaitu penghasilan fiskal yang menjadi lebih rendah dibandingkan komersial atau biaya fiskal yang lebih besar dibanding beban komersial, sehingga mengakibatkan laba SAK lebih besar dari laba fiskal. Di sini juga ada aset pajak tangguhan, beda waktu yang terjadi akibat adanya koreksi fiskal positif, yaitu penghasilan fiskal yang menjadi lebih tinggi dibandingkan komersial atau biaya fiskal yang lebih kecil dibandingkan beban komersial sehingga mengakibatkan laba SAK lebih kecil dari laba fiskal. Berikut tabel perbandingan beban penyusutan aktiva menurut akuntansi dan fiskal. Di sini ada data dari 2018 sampai 2022. Di sini ada pendapatan biaya, lain-lain, penyusutan laba, dan pajak terutang 22%. Selanjutnya yaitu penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung terhadap perbedaan temporer dan rugi fiskal tahun sebelumnya yang dapat dikompensasikan diterapkan tarif pasal 17 UU PPh. Di sini ada aset pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan, dan koreksi temporer positif dikali tarif pasal 17 UU PPh. Koreksi temporer negatif dikali tarif pasal 17 UU PPh. Nomor 46 memberikan pedoman pengukuran pajak kini dan pajak tangguhan. Di sini ada kewajiban aktiva pajak kini.
Untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebesar jumlah pajak terutang atau restitusi pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku. Dan di sini ada aset dan kewajiban pajak tangguhan. Harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi. Apabila hasil review menunjukkan bahwa jumlah kompensasi kerugian tidak semua dapat direalisasikan karena adanya koreksi oleh pemeriksa, maka atas aset pajak tangguhan juga dilakukan jurnal balik. Oke, dari materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yaitu setiap transaksi keuangan secara sistem akuntansi akan disajikan dalam laporan keuangan komersial dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tahun 2012 diterbitkan PSAK 46 yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan terkait konsekuensi pengenaan pajak pada periode berjalan dan periode yang akan datang. PPh terutang dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung sesuai laba akuntansi atau komersial setelah dilakukan penyesuaian dengan peraturan ketentuan perpajakan. Hasilnya disebut laba fiskal. Rekonsiliasi fiskal disebut penyesuaian positif apabila penyesuaian mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih besar daripada laba komersial atau penyesuaian negatif apabila berdampak laba fiskal menjadi lebih kecil daripada laba komersial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.